bisa jauh lebih agresif dan memanfaatkan early powernya karena kita akan langsung melihat game yang pertama. Match yang pertama juga di hari ini sebagai pembukaan babak wildcard dari M6 World Championship. Yes, so ini dia untuk match pertama kita, game pertama. Permainan antara DFYG melawan Nightmare Esports. Yes, dan ini dia perbedaan dari secara head to head antara kedua belah jungler. Fighter versus assassin. Tapi bisa dikatakan yang tadi udah sempat aku mention juga, Joji. Ini sama-sama punya pattern farming dan juga farming speed yang cukup cepat. Iya, untuk Alpha dan juga Nolan ya. Ya. Tinggal gimana sih dari segi sisa trio mid lane nih. Roamer dan juga mid lanernya bakalan bermain seperti apa. Karena untuk KJ sendiri di awal-awal powernya nggak bakalan terlalu gede. Banyaknya adalah screaming dan juga poking aja. Beda sama Matilda bisa bawa orang. Yap, tapi terlihat dari DFYG sedikit lebih agresif dari, satu pencurian ke arah orange buff. Ternyata harusnya bisa dilakukan di tangan dari Pexiu. Oh iya ya? Orange buffnya ada di kaki dari Kaja yang harusnya ini ngebuat dari sosok Twizy for Lexinya akan semakin tertahan lagi dari segi levelingnya. Baru kita ngomongin poking-poking, ternyata yang di poking adalah orange buff-nya, Aul. Itu dia. Masuk ke dalam pokingan orange buff, ngebuat dari segi level pun berbeda dan jadinya turtle pertama, ini chance besar loh dipegang sama Dian Feng Yaogoy, apalagi ya, bentar lagi ada pick up kan? Iya, dan bahkan Jasmine ini nggak dikasih sama sekali space untuk memberikan zoning out, ngasih pressure, walaupun secara poke damage harusnya Matilda akan jauh lebih besar dibanding Kaja. Cuman dengan unggul level, unggul rotasi juga sekarang, untuk kebuat dari Nightmare Esports agak sedikit tertahan nih pergerakannya. Iya, apalagi untuk ya, lihat tuh, reach-nya dari Yuan. Dia cuma ngebuka void kristal aja, itu bisa nyampe ke arah turret belakang. Dan untuk emblemnya pun di awal-awal dengan adanya Rapture di Nolan dan juga Yves, menurutku ini bakalan nge-boosting banget Indonesia. Sementara untuk Valentina, power early-nya ada, tapi bukan di damage, lebih ke arah leveling menurutku. Yes, dan setup objektif ya telah dilakukan oleh DFYG dengan adanya 4 pemain sudah mulai maju lagi KLVJ. Namun kali ini dengan fracture, Twizy for Lexi pun harus hilang. Dan bahkan dengan Divine Judgment Judgment gak bisa kemana-mana, keuntungan besar diraih oleh DFYG. Domino effect yang terjadi dengan adanya Kaja mengambil orange buff ngebuat tiba-tiba turtle pertama diaman, DFYG dan bahkan top lane. Tapi bahkan cepat langsung menabrak satu hit terakhir kami. Terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk bisa mundur. Tapi backup dilakukan oleh Soso. Kali ini efek Tarify buat dari Long harus mundur perlahan. Tapi sebuah random rapati on point dari kami. Yang akhirnya bisa membalaskan keadaan. Tapi Yuan hadir untuk bisa mendapatkan satu buah kompensasi. Di mana kami yang akan menjadi pertukaran antara kedua belah gold laner. Pertukaran demi pertukaran terjadi dari turtle hingga gold laner yang sama-sama ditukar. Tapi menurutku ini bakalan menjadi informasi yang sangat baik untuk Nightmare. Mengingat bahwa tadi Sosol berhasil ngebantu kami mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Seenggaknya untuk di gold lane ini masih di titik yang seimbang, tapi tidak untuk trio mid lane ya menurutku. Wah, ini ngeri juga ya. Sekarang di Pexiu-nya juga udah bakal dileluasa lagi untuk ngasih zoning juga. Dan ya, Z bakal coba untuk masuk lagi fracture, menyambut satu buah Divine Judgment yang begitu on point. Jasmine tidak segan-segan dimakan, tapi Sprout Alpha ternyata jauh untuk bisa menjangkau dari keberadaan seorang Z. Ya, dan seperti yang tadi dikatakan oleh Aul ya, dengan tipikal fighter yang biasanya bisa maju tapi nggak bisa pulang. Ini benar-benar lumayan bergantung lah untuk di early game dari Too Easy for Lexi bisa bermain dengan agresif gitu loh. Tapi gangguan datang, balik lagi Too Easy for Lexi. Iya, dan KLVJ ini bakal jadi satu komandan perang harusnya ya. Akan ada di lini paling depan juga untuk mengganggu. Dan bahkan ya sekarang di FYJ udah gak segan-segan untuk makan depannya dulu. Even itu Jasmine, terus tadi udah mulai targeting masuk ke arah Twizy for Lexinya. Dan Long udah selesai sekarang dengan Haskell, Jaji. Ya, dengan satu Haskell seenggaknya durability bertambah dengan sangat banyak menurutku. Apalagi dengan adanya quantum charge di tangan, ditambah lagi dengan lifesteal. Dan lagi untuk orange buff sama sekali nggak dikasih. Berarti untuk 3 orange buff awal ini nggak pernah dipegang sama Too Easy for Lexi. Dan akhirnya udah mulai adanya level difference antara Z dan juga Too Easy for Lexi. Dan otomatis ini juga bakal ngaruh ke arah damage dan juga damage retribution. Iya, power retribution akan semakin terhambat. Divine Judgment-nya ternyata bisa sedikit di-dodge. Tampaknya kali ini tabrakan Circling Eagle mengincar ke arah seorang Z di lini paling belakang. Tapi sebelum apa dan bahkan Z kali ini bakal coba untuk dibalaskan keadaan yang dari belakang di Virus Passion. Dan kami berhasil untuk bisa men-secure ke arah turtle milik dari Nightmare Esports. Tapi teamfight tidak akan dibiarkan oleh DFYG. Mereka bakal coba untuk membalaskan poke damage yang bisa dibiarkan. Namun disengage lah yang dipilih oleh Nightmare Esports. Nolan dari Z sudah tershutdown, turtle kedua juga sudah diambil. Namun masih ada sedikit leading yang diamankan oleh teman-teman dari DFYG.
Dengan Z tadi nggak terlalu banyak poin kill nih ya. Jadi nggak ada shutdown yang dihasilkan. Tapi ini bisa menjadi turning point juga untuk Nightmare Esports. Melihat bagaimana dari goldnya Kemi pun udah mulai bau-baunya. Ini bisa jadi hyper carry yang dibawakan oleh Nightmare Esports ke arah Beatrix. Dan tadi bagus banget sih, Divine Judgment dari Pixiu-nya bisa kayak kedot ya tadi sebenarnya putus ya dari Divine Judgment-nya juga. Dan tabrakan Circling Eagle langsung mengincar ke arah Z itu yang jadi winning condition di saat team fight nih untuk Nightmare. Targeting berarti kata kuncinya. Iya. Sementara Oper kali ini harus mundur terlebih dahulu. Ya dihajarnya juga tadi langsung dengan Spear Valve kalau nggak salah kan. Setelah Circling Eagle yang ngebuat akhirnya agak susah untuk bergeraknya dari Z. Lebih karena positioning karena tadi Yewan juga positioningnya agak-agak sedikit banget telat. Ngebuat akhirnya setup zona nggak terlalu aman untuk di FYG. Oke, conceal play kali ini flicker terdengar kalian dari kami untuk mundur. Hanya untuk bisa menghindari adanya sergapan yang bisa dilakukan. Tapi outer turret berhasil untuk dihancurkan juga. Raging Sandstorm connect karena dua orang sekaligus. Vexiu mencoba untuk menarik lagi dari Divine Judgment. Tapi sayangnya follow up damage-nya terpisahkan kali ini. Tapi itu easy for Lexi di sisi yang lain. Ada solo pick up yang terjadi. Dan bahkan tim fight di arah top lane pun tidak bisa dimenangkan oleh Nightmare Esports. Karena Over harus dihilangkan. Wah, walaupun tadi ada turning point ya, kita ngelihat bagaimana makro dari Dian Feng Yelbo ini benar-benar bagus banget. Di arah top lane tadi, mereka coba untuk ngebait supaya Jasmine maju dan pas banget elungnya di target tiba-tiba langsung ada dari Wall Perfection. Oke, tapi dengan Bennett Rage juga akhirnya bisa mempunish Vexiu. Begitupun dari Z yang terlalu jauh, tapi Gouch masih bisa menghindari adanya serangan yang dilakukan dari Nightmare Esports. Fracture yang tertinggal ngebuat dari Kemi pun berhasil untuk dihilangkan. Level Ignition cukup ternyata untuk membantu damage besar yang bisa disumbangkan untuk hilangin ke arah Kemi. Jasmine pun tadi hampir banget tumbang ya. Dan bahkan ngeliat dari segi Z-nya dia masih bisa ngedash jauh ke arah belakang. Walaupun tadi setupnya juga bisa bilang agak kurang enak untuk di FYG. Tapi nggak masalah karena mereka masih dapetin pertama mid lane turret. Yang kedua itu bawah udah pengen pecah untuk bottom lane turretnya. Dan turtle ketiga ini kayaknya bisa diamanin lagi oleh teman-teman dari DFYG. Turtle yang ketiga bedanya 3 level juga nih ya. Level 11 banding level 8 yang baru menginjak level 9 sekarang. Tiada kesempatan Divine Judgment kembali terbuka. Targeting ke arah Jasmine tapi lihat damage-nya masih belum cukup untuk bisa langsung memberikan instant kill-nya. Namun zoning out yang dilakukan oleh KLVJ juga ini ngebuat dari Nightmare Esports susah banget untuk maju. Tapi kelihatan ya kayak dari DFYG juga sama sekali nggak mau ngasih nafas loh. Dari setiap menitnya ada aja yang mereka push. Dari top lane, mid lane, even ke arah purple buff-nya. Dari teman-teman Nightmare Esports yang ngebuat Nightmare Esports juga lumayan sedikit kewalahan gitu loh. Oh, tapi belakang. Oh ini Z sendirian sih, bakal coba untuk melarikan diri tapi apalah daya. Kejaran 3 pemain berhasil untuk bisa membuat akhirnya Z menghilang. Dan Iwan yang terkena dengan adanya satu buah IMU terhadap Divine Judgment. Ini masih bisa flicker untuk mundur karena sayangnya tadi follow up damage-nya masih belum siap nih untuk Nightmare Esports. Iya, ditambah lagi dengan tadi ada sedikit keuntungan ya untuk Nightmare. Karena niatnya mungkin pengen pick off belakang, cari Kami. Tapi ternyata langsung ke-notice dan langsung dikejar oleh 3 orang. Ngebuat susah juga untuk Z bisa pulang sih. Apalagi dengan jauhnya dari teman-teman dari DFYG yang lainnya. Fokus ke arah bottom lane untuk nge-push turret-nya. Yap. Dan conceal play kembali terlihat kali Divine Judgment tidak segan-segan menuju ke arah seorang Oper yang ternyata bisa di backup dan dijemput dengan guiding win-nya. Kayaknya Oper udah mulai susah sih buat ditarget. Dia punya quicksand guard juga, tapi kali ini tabrakan kembali terjadi. Raging Sandstorm flicker karena 2 orang sekaligus dan bahkan Logla dan juga Vexiu yang tidak bisa selamat walaupun pertukaran terjadi di mana Jasmine berhasil dihilangkan. Double kill didapatkan juga oleh Yiwan. Menjadi 2 tukar 2 namun dengan Inferno Perset, KLVJ akan menjadi garda terdepan. ZT terpaksa untuk mundur terlebih dahulu tapi kami masih punya Nibiru yang dipegang sehingga kali ini pun KLVJ berhasil untuk direnggut nyawanya dengan Malefic Gun yang sudah selesai di tangan dari Kemi. Malefic Gun yang sudah jadi ngebuat untuk front line-nya dari DFYG bakalan makin tipis lagi. Karena untuk sekarang front line mereka ini baru ada Focus sendirian. Sementara Nightmare Esports lihat mereka bawa apa. Matilda, Alpha dan juga Khalid. Udah mulai kelihatan bahwa untuk front line power akan sedikit dipegang oleh Nightmare Esports. Apalagi ngelihat dari itemnya. Kalau kita lihat dari Too Easy for Lexi yang ditekankan adalah Spell Fam Power Durability. Sementara kalau kita lihat dari Oper, ini bakal full ke arah defensive item. Diikuti dengan Matilda yang sudah mengamankan ke arah Clock of Destiny. Sorry, Clock of Destiny, jadi Flash of the Oasis. Yang dimana menurutku ini bakalan ngasih heal yang banyak banget. Jadi main kiting juga udah bisa dari Nightmare. Itu makanya dia juga kayak mau tabrak belakang pede aja gitu loh. Dengan favor, dengan Flash of the Oasis juga. Dan ya, kita akan melihat targeting berarti ya yang menjadi kata kunci harusnya dari kedua belah tim ini. Di mana Nightmare Esports mereka selalu bisa langsung tabrak ke arah belakang. Sementara dengan ada fracture kembali terbuka Jasmine itu dia. Satu sosok yang bisa
menghantui lini belakang sudah berhasil untuk di take down. Harusnya 4 versus 5 bukan hal yang baik untuk Nightmare Esports karena setup menuju ke arah Lord sudah dilakukan juga oleh di FYG. Akankah terpaksa untuk bisa melakukan kontes dari Nightmare karena sudah mulai maju lagi dengan replacement dibalas juga dan bahkan Z masih punya retribution yang on point dan Twizy for Lexi berhasil dihilangkan walaupun pertukaran menjadi kill VJ yang akan menjadi satu sosok tumbal di lini paling depan. Tapi secara total 3 tukar 1 dan Lord yang didapatkan oleh di FYG harusnya ini buat dari Nightmare Esports mereka harus mundur dulu sih. Ini thanks to Z sih tadi udah bedain quantity dari teman-teman Nightmare Esports dengan ngilangin Matildanya. Ini nggak ada yang bisa pulang dari Nightmare Esports. Even Alphanya tadi masuk ke depan sana nggak ada jalan pulang sama sekali. Dan dengan tidak adanya Matilda, ya otomatis fighting pun nggak bisa dijalankan. Dan targeting juga sangat enak mengingat bahwa mid laner, gold laner, even jungle-nya main close combat semua. Ya ini udah makanannya Yuan semua udah. Makanya total damage dealt-nya itu paling tinggi di Yuan. Ya, poke terus-terusan juga ya. Bener. Tapi secara defensive high ground harusnya Nightmare Esports juga kuat. Mereka punya Chemney dengan Beatrix. Iya mungkin dari segi Nibiru's Passion, Bane's Rage, itu masih bisa banget. Tapi harus diingat bahwa itu masih Lord pertama. Kalau di Lord kedua nanti menurutku itu akan sedikit repot karena dari 3 lane yang berbeda. Minion juga bakal makin menguat. Ya inisiasi kembali bakal coba untuk dilakukan oleh di FYG tapi tidak ternyata. Lebih ke arah menggeretak saja untuk Nightmare Esports mundur dan merelakan. Satu buah inner turret di bottom lane berhasil untuk dihancurkan juga di tangan dari DFYG. 4.500 gold lead sekarang yang dipegang. Benar, dan kalau untuk sekarang biasanya ya yang udah-udah. Kalau udah tinggal sisa base turret, jungle sih nggak dikasih lagi tuh. Jungle udah dipegangin oleh tim lawan dan kami pun walaupun dari segi powernya udah jadi hyper carry untuk sekarang ya. Tapi ini jadinya tempat space farm juga gitu loh untuk Lung. Dan sekarang udah sedikit di lead juga oleh Lung walaupun bedanya tipis ya. Di angka 400 gold. Dengan Malefic Gun juga sudah di tangan ditambah dengan Berserker Fury. Damage critical-nya ada, penetration juga ada gitu loh. Apalagi untuk penetration ke arah dari Khalidnya. Yang dimana menurutku defense yang mungkin akan dikencengin. Tapi Oracle di tangan dari Khalid. Ini menurutku bagus banget sih. Karena otomatis jadi teamwork banget sama Matildanya. Jadi makin deres ya. Iya. Dari regen HP yang dimiliki juga. Sama Quicksand Guard. Dengan Quicksand Guard-nya juga akan semakin ya nggak perlu PR buat recall biasanya ya. Typically dari sosok Khalidnya juga. Namun masih terlihat untuk Nightmare Esports ya mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak selain menunggu ya. Reaktif yang bisa dilakukan karena susah juga nih mau ngecek arah rumputan. Ini ada Pixie dengan super effect yang akan sulit untuk bisa dihindari. Sehingga ya akan lebih jauh berhati-hati dulu nih untuk Nightmare Esports. Tapi masalahnya dari FYG mereka juga nge-freeze ke minionnya. Jadi nggak ada potensi untuk bisa farming dari Nightmare Esports sekarang. Iya ditutup banget resource-nya ya. Minionnya udah nggak dapet, jungle-nya juga udah kosong. Ini jadi kayak tinggal nunggu waktu lah untuk Lord kedua diamankan. Tapi wow. Iya, Pixie terpaksa harus flicker untuk mundur terlebih dahulu. Tapi setidaknya orange buff masih bisa dimiliki juga oleh Twizy for Lexi walaupun Sosol ini udah nggak bisa sih menahan damage yang bisa disumbangkan juga oleh Lungnya. Karena critical damage-nya udah gede banget tadi. Itu satu tendangan bola api, 1,5 bar HP sudah menghilang dari Sosol ya. Dan Sosol punya 4 bar HP itu. 3 hit udah bahaya banget, tapi Lord tetap di kontes kah? Enggak sih, kayaknya berbahaya ya. Bener-bener high risk, high reward. Tapi kayaknya risknya jauh lebih tinggi. Sehingga udah bahkan kayaknya mau coba untuk kontes pun gak dikasih jalan oleh DFYG. Ditutup semuanya, apalagi rumput seperti yang dikatakan oleh Aul, nggak ada yang aman. Karena dengan tipikal Nolan, late game, little ignition. Tadi aja kita ngeliat Jasmine tuh sekalinya ditarik, even tarikannya belum selesai tuh udah tumbang duluan. Apalagi dengan adanya kami, apalagi dengan adanya Sosol, even Sosol tadi mentah-mentahan damage yang terima dari Lung. Itu udah terlalu besar sih, udah high damage banget dari DFYG. Apalagi untuk defensive strat mereka itu bukan dari tebelnya Fovio saja, tapi dengan setupnya dari Yuan. Yap, dan kayak nggak ada yang bisa split push juga nggak sih? Yeah. Ini benar-benar minimal harus main 3-2 dengan backupan yang bisa dilakukan sama Jasmine. Sementara kali ini pressure telah dipegang oleh DFYG untuk bisa menghancurkan satu buah base turret. Tapi Bane's Rage-nya terbuka, Lord-nya masih baru masuk di arah base mid lane-nya. Sehingga tidak akan clear cepat. Kali ini yang bisa dilakukan oleh Nightmare Esports. Mereka akan menunggu terlebih dahulu. Tapi reverse manipulation telah terpokok dari lane paling belakang. Lord-nya masih bisa di-clear perlahan. Dan di FYG mereka akan berfokus dulu nih ke arah base turret dari bottom lane. Wah ini angle-nya dari Yves aku suka banget sih. Dia nutupin mid dan juga bottom lane turretnya. Jadi pas dibawain Z minion di bottom lane. Itu susah juga untuk maju. Bisa sih sebentar di-clear sama Kemi juga. Tapi yang dikatakan oleh Aul tadi. Ada Bane's Rage yang dibuka agak sedikit early tadi ya Aul ya.
untuk di area top lane, jadi untuk defensif agak sulit mempertahankan satu base turret yang dimiliki oleh Nightmare Esports. Dengan damage taken dari Oper juga 90.000 angkanya. Angkanya sangat besar banget tapi ya wajar ya. Karena dengan tipikal dua fighter otomatis bakalan banyak banget hitnya. Itu dia satu buah kejutan yang memang Nightmare Esports mereka udah buyar banget sih. Flicker Diva Judgment menuju ke arah seorang Jasmine killing spree diamankan oleh Z. Dan siapapun yang ada di paling depan gak aman kayak tadi. Over benar-benar masuk ke area rumputan yang ada 2 orang dan targeting dari DFYG. Mereka tahan, mereka nggak mau untuk inisiasi karena Oper. Karena nggak akan bisa langsung instan juga. Dan bahkan kali ini team fight kembali terjadi. Spiral Alpha-nya connect tapi Dizzy for Lexi hanya menyerahkan nyawa jadi paling depan. Dan kami harus mundur terlebih dahulu. Damage besar telah bisa disamakan oleh Long dan fokus ke arah base-nya. Kali ini game yang pertama berhasil untuk diamankan di tangan dari DFYG.